يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا فالضياء وجه سرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر
yang selalu Allah berikan melalui usaha kita bagaimana menjaga iman kita, menjaga Islam kita, menguatkan dan meningkatkan iman kita sampai setiap kita mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kedudukan yang paling mulia di dunia ini seperti kedudukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa mereka dikenal di dalam Al-Qur'an as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka ada satu kelompok yang selalu berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Sehingga bukan hanya ibadah saja yang mereka sempurnakan, namun kebiasaan-kebiasaan hidupnya mereka berusaha sempurnakan dengan diwujudkan setiap kebiasaan hidup mereka bagaimana menjadi ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat begitu giatnya para sahabat dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan, sehingga di dalam riwayat Al-Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala an, ketika ada satu sahabat keluar untuk bersedekah dan ia bagi-bagikan kepada masyarakat tanpa ada unsur riya dan unsur keinginan dipuji oleh orang, apa yang dilakukan oleh sahabat itu secara tabiat diikuti oleh masyarakat Al-Madinah, sehingga ketika orang tersebut membawa kantong uang dan dibagi-bagi kepada masyarakat Madinah, dengan sendirinya secara tabiat orang-orang Madinah pun turut mengikuti orang tersebut. Mereka mengeluarkan koceknya dan membagikan uang-uang kepada masyarakat Madinah. Pada saat itu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tersenyum. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru amiliha." Siapa yang membuat satu jalan dengan jalan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga pahala orang yang mengamalkannya. Sehingga apa yang didapatkan oleh orang tersebut, pahala yang Allah lipat gandakan dengan menjadi dua pahala, satu pahala yang dilakukan olehnya dan kedua pahala orang yang mengikutinya. Maka apa yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan bagian dari peninggalan para ulama-ulama kita, peninggalan dari para guru kita yang mengajak kita untuk selalu mengingat kembali dari apa yang pernah terjadi dan di mana terjadi dan siapa-siapa yang melakukan atau orang-orang yang berada dalam kejadian tersebut. Minimal dari kehidupan kita akan mengingat dengan apa yang kita dapatkan, kita mengingat apa yang kita rasakan adalah orang-orang yang ada di samping kita. Karena kita adalah bagian dari saksi hidup mereka, bahwa mereka adalah bagian orang-orang yang telah menciptakan satu sejarah yang kita lah merupakan bagian dari sejarah mereka. Seorang anak
pasti akan melihat apa yang telah dilakukan, apa yang telah diberikan kepadanya dari orang tua mereka. Seorang adik pasti akan mengingat kepada kakaknya. Seorang kakak pasti akan mengingat adiknya. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Maka ceritakanlah itu. Ceritakanlah sejarah-sejarah mereka, la'allahum yatafakkarun, agar mereka selalu berpikir dengan apa yang mereka lakukan. Mereka bisa ambil manfaat-manfaat. Kalau pada bulan kemarin Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang umat Islam untuk berada di Ka'bah Musyarrafah, Allah mengundang umat Islam agar berada di Mina, agar ada di tempat sejarah-sejarah, khususnya di mana Nabi dilahirkan, khususnya di mana Nabi dihijrahkan. Bahkan di bulan Muharram ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk mengingat kembali tentang cerita-cerita yang dahulu yang pernah terjadi. Apa yang kita bisa ambil dari begitu banyak manfaat-manfaat yang kita jadikan sebagai bekal dalam kehidupan kita. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah. Kalau di bulan Muharram ini para dai-dai kita bercerita tentang hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Para dai-dai kita bercerita tentang bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Anda bisa ambil dari sejarah mereka? Bahkan setiap kita pun akan mengingat orang-orang yang ada di samping kita. Ada satu cerita dalam hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab al-khasyah, di bab tumbuhnya rasa takut seorang muslim. Pada satu hari Sayyidina Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kita kenal. Siapa beliau? Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang dermawan, seorang yang hartawan. Ya, sampai sekarang pun ada wakaf-wakaf yang ditinggalkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf di daerah negara Arab sana. Itu bukti dari keberadaan dan kedermawan Sayyidina Abdurrahman bin Auf bisa dirasakan oleh umat Islam hingga saat ini. Putra beliau Sayyidina Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, satu hari dia mengajukan satu makanan di hadapan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Diajukan makanan tersebut di hadapan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf ketika melihat makanan tersebut, tiba-tiba dia mengingat seorang yang sudah pulang ke rahmatullah. Seorang sahabat yang begitu luar biasanya. Dia bilang, telah berlalu temanku Sayyidina Mus'ab bin Umair. Dia langsung bercerita, telah berlalu temanku Mus'ab bin Umair yang telah mengorbankan nyawanya di jalan Allah, yang mengorbankan dirinya, dan dia pulang ke rahmatullah dengan membawa keberuntungan yang begitu besar. Kita melihat Sayyidina Mus'ab bin Umair sedikit. Cerita dari Mus'ab bin Umair ini adalah sahabat Nabi yang sebelum dia masuk Islam, dia ada putra dari orang yang terkaya di Mekah Madinah. Terkaya di Mekah. Saking kayanya, dalam riwayat ketika Mus'ab bin Umair melewati jalan-jalan gang-gang Mekah atau kota Mekah, itu wanita-wanita Arab semua mereka keluar membuka jendela hanya untuk mencium parfumnya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Parfum begitu luar biasanya parfumnya. Dan kalau kita melihat kegantengan Mus'ab bin Umair,
hampir sama dengan gantengnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga begitu gantengnya Mus'ab bin Umair, Jibril alaihissalam yang datang 124.000 kali dalam sejarah ke Nabi Muhammad, kebanyakan Sayyidina Jibril datang ke Rasulullah dengan berwajah Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mereka menyangka itu Mus'ab bin Umair, padahal bukan, dialah Jibril alaihissalam. Begitu luar biasa Mus'ab bin Umair, ketika dia masuk Islam, dia tinggalkan seluruh kesenangan sampai ibunya mengatakan, "Ya Mus'ab bin Umair, demi Allah, aku tidak akan memakan satu suap pun dari makanan yang ada di hadapanku sampai engkau kembali kepada agamamu." Kata Mus'ab bin Umair, "Wahai ibu, seandainya engkau mengurung diri dan tidak makan sampai mati agar ku tinggalkan agamamu, demi Allah, aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad walaupun engkau mati dalam kelaparan." Seorang anak berkata kepada ibunya seperti itu. Akhirnya Mus'ab bin Umair diusir. Ketika diusir, di mana ia tidur? Tidak ada tempat dia tidur. Tiba-tiba Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan para sahabat melewati gang-gang Mekah, melihat Mus'ab bin Umair tidur di pelataran. Tidur di pelataran yang biasanya dia memakai pakaian yang begitu luar biasa megahnya, dia berpakaian dengan pakaian compang-camping, kotor. Kemudian dia tidur, tidak ada alas untuk tempat tidur dia. Nabi Muhammad meneteskan air mata. Kata Nabi, "Wahai sahabatku, lihatlah Mus'ab bin Umair telah meninggalkan kesenangan dunia untuk mendapatkan kesenangan akhirat." La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengingat Mus'ab bin Umair, dia mengatakan, "Apa yang tidak kudapatkan dari Allah? Semua kekayaan yang kudapatkan dari Allah begitu luar biasa." Dalam riwayat, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini pernah ingin menjadi orang miskin. Pengen menjadi orang miskin. Ente pengen nggak jadi orang miskin? Pengen nggak? Nggak mau ya? Ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini pengen jadi orang miskin. Pada satu hari, ketika datang musim kurma, dan kurma itu dalam keadaan gagal panen. Semua kurmanya busuk. Semuanya kurmanya busuk. Akhirnya kurma itu pasti dibuang. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Wahai ahli Madinah, bawa seluruh korma-korma yang engkau miliki, yang engkau akan buang, aku akan beli 10 kali lipat." Luar biasa. Gagal panen ada yang beli, harganya 10 kali lipat. Dibeli semuanya dan ditaruh di gudang Abdurrahman bin Auf. Kemudian kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Selesailah seluruh hartaku, sekarang aku menjadi orang miskin." Tersenyum dia. Ente begitu apa enggak? Mungkin ketakutan. Dan pada akhirnya kata Mus'ab bin Umair, "Dadaku sudah lapang." Kenapa? Karena apa yang ditakuti oleh Sayyidina Abdullah bin Auf, yang ditakuti oleh Sayyidina Abdul Muhammad adalah dia meninggal dan menuju surga dalam keadaan merangkak untuk mengejar masuknya orang fakir ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba apa yang terjadi? Datang dari Ethiopia utusan raja mencari kurma yang busuk. Karena pada saat itu di Ethiopia ya sedang musim penyakit dan obatnya adalah kurma busuk. La ilaha illallah. Ini
Emang kalau urat kaya emang begini nih. Ya, kalau bahasa orang Betawi, ya, kalau rezeki segayung pucung, tetap aja segayung pucung. Bener gak? Mau nyari di mana juga kalau rezeki segayung pucung, udah segayung pucung adanya. Walaupun dia capek nyari duit, tetap aja segayung pucung. Tahu segayung pucung? Tahu buah pucung? Tahu? Ya, biasanya kan dulu orang Betawi dijadikan apa? Buat ngambil gula. Ya, gula yang diencerkan itu gayung pucung. Cuman segitu doang rezeki kita. Mau nyari model apa juga, kalau memang udah rezeki segayung pucung, kagak bisa berubah. Tapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf datang utusan raja mencari kurma busuk untuk obat dan akan dibayar 10 kali lipat dari uang yang dikeluarkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sekarang saya tanya, Abdurrahman bin Auf tambah kaya tambah miskin? Tambah kaya tambah miskin? Tambah kaya. Luar biasa. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Auf itu meneteskan air mata. Karena apa? Karena melihat dan mengingat dan berusaha untuk mengambil hikmah Mus'ab bin Umair yang pulang duluan ke Allah dengan membawa keberuntungan ke akhirat. Tapi aku Abdurrahman bin Auf, aku khawatir apa yang aku dapatkan dari Allah ini adalah sesuatu yang dipercepat oleh Allah, sehingga aku nanti di surga tidak mendapatkan sedikit pun dari kekayaan yang ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kita doa Allah pengen jadi orang kaya. Ya Allah, kalau memang surga itu terbuat dari emas, lempar aja ya Allah 1 kilo dari emas yang ada di surga aku. Itu tuh doa. Nah, ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu mengingat, akhirnya dia tinggalkan itu makanan dan dia berlalu, dan makanan yang diberikan oleh putra beliau Sayyidina Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf tidak dimakan sedikit pun, langsung dia meneteskan air mata dan pergi. Inilah bagian sejarah dari orang yang dekat kepada Ibrahim, yaitu orang tua beliau Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kiprah beliau? Itulah acara haul yang diadakan oleh setiap kita. Kita mengingat orang tua kita, kita mengingat saudara kita, apa yang mereka telah berbuat. Inilah yang perlu kita buka, perlu kita ambil manfaatnya. Minimal orang tua kita telah memberikan sejarah buat kita semua bahwa dia telah pernah dalam hidupnya mengorbankan nyawa mereka untuk kita semua. Kapan itu? Kapan orang tua kita mengorbankan nyawanya untuk kita? Di saat dia melahirkan kita. Di saat dia melahirkan kita, kedenan yang dia rasakan, dan dia mengatakan di hatinya, ya Allah, jika engkau mengambil nyawaku hari ini, ambil nyawaku, tapi jangan kau ambil nyawa anakku. Ya Allah, setiap kedenan dan setiap kedenan yang dirasakan oleh seorang ibu itu akan terputus saraf-saraf yang halus yang tidak ada satu dokter ahli pun di dunia mampu untuk menyambungnya. Kalau memang anaknya satu, putuslah itu saraf. Kalau memang anaknya banyak, Lapamanda, almarhum Haji Mahdali ini anaknya ini segudang. Anaknya banyak. Berapa yang terputus dari Ibu Haja Sopina? Tapi ibu tidak pernah menuntut kita. Tapi tidak pernah ibu meminta kita agar satu helai pun, satu helai sambungkan saraf yang terputus di dalam diri itu. Tidak pernah.
Justru seorang ayah berharap agar dia menjadi orang kaya. Ya Rabb, jadikan aku orang yang memiliki harta yang begitu banyak. Kita tanya, kenapa orang tua itu selalu ingin punya harta yang banyak? Dia bilang, untuk masa depan aku dan keluargaku. Seandainya aku miskin dan anakku kaya, mungkin anakku tidak akan membantuku. Benar atau benar? Kadang-kadang orang tuanya susah, anaknya punya kelebihan rezeki, gara-gara dia ngurus bini, lupa sama orang tuanya. Benar apa benar? Gara-gara dia memikirkan anaknya, lupa kepada orang tuanya. Bahwa orang tuanya harus dia jaga, orang tuanya dia harus memberikan nafkah, orang tuanya harus diberikan kehidupan. Dia hanya sibuk dengan anaknya dan istrinya, bersenang-senang dengan hartanya. Padahal apa yang dia dapatkan dari kantong dia itu merupakan bagian dari kantong orang tuanya. Anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu milik kedua orang tuamu. Berarti kita sebagai anak tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa kita. Hadis nasun Nabi Muhammad, ini nas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta wa maluka liadi. Tapi seandainya aku menjadi orang kaya, tidak akan ada istilah anakku lapar. Akan ku naungi anakku. Bahkan sebelum wafat pun dia sudah membagikan hartanya agar anaknya punya sebidang tanah, agar anaknya memiliki gubuk yang bisa menghalangi mereka dari hujan, angin, atau apapun itu bentuknya. Itulah rasa kasih sayang orang tua kepada kita. Maka datang seorang anak dan mengadu ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, infalatat ummi. Ya Rasulullah, infalatat ummi. Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Ketika dia akan bersedekah, namun dia tidak kesempatan untuk bersedekah. Dia sekarang sudah pulang ke rahmatullah. Ya Rasulullah, apakah mungkin aku bisa membalasnya? Apakah aku bisa melakukan sesuatu untuk ibuku ya Rasulullah? Gal Nabi Muhammad, nah, ya, engkau bisa. Dengan apa? Al-istighfar lahuma, engkau selalu mendoakan mereka berdua. Itu diantara. Maka apa yang kita lakukan pada malam hari ini, ketika kita diundang oleh Bapak Sofyan dan keluarga besar almarhum, ini merupakan bagian dari harapan mereka semua untuk kita saling membagi doa. Kok membagi doa? Ya, orang yang tidak mau mendoakan saudaranya berarti dia termasuk orang yang tertolak dari keberkahannya. Allahu Akbar. Orang yang tidak mau mendoakan saudaranya, apalagi itu keluarganya, apalagi itu orang tuanya, dialah orang yang pertama yang tidak berhak untuk mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Kenapa? Mata rantai itu tidak bisa dipungkiri, mata rantai itu tidak bisa kita hindari. Mata rantai adalah bagian kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan, bahkan keberkahan yang agung yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia yang memiliki keturunan. Keberkahan di dalam mata rantai yang akan menggoyangkan bawah mata rantai dengan doa dan akan bergerak setiap mata rantai. Bukan ibu saja kita dapatkan, bukan ayah kita, tapi 7 turunan ke atas pun akan mendapatkan bagian dari doa yang kita baca pada malam hari ini.
Bahkan bukan sahibul hajat saja, bahkan kita memiliki orang tua, kita yang memiliki saudara, itu merupakan bagian dari kesempurnaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'um min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu. Mendoakan saudara kita, mendoakan orang-orang yang mendahului kita adalah bagian dari kesempurnaan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di bulan Muharram ini, bulan yang penuh rasa kasih sayang, bulan sosial, bulan toleransi, bulan yang penuh keberkahan, di mana Allah lipat gandakan semua amal-amal yang kita lakukan. Dan sebentar lagi kita akan berada di malam Asyura, di malam Tasu'ah, di mana malam yang penuh sejarah. Allah banyak mengangkat setiap nabi, dan Allah banyak mengangkat setiap rasul dengan khususiyah yang Allah berikan kepada mereka. Dan bulan di mana Allah memilih hamba-hambanya menjadi kekasih-kekasihnya, dan itu dituliskan dan diabadikan di dalam malam yang mana malam Asyura. Malam Asyura ada malam sejarah, seperti adanya malam hari ini ada malam sejarah. Kalau Allah mengajak kita untuk mengingat orang tua kita, di mana Adam alaihissalam, Musa alaihissalam, bahkan dikatakan 10 Asyura karena di situ ada 10 rasul yang mendapatkan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh rasul-rasul lain, dan diabadikan pada malam Asyura. Dan pada malam hari itu pun banyak kekasih Allah diangkat menjadi kekasihnya. Banyak orang-orang yang bertobat diterima tobatnya. Berapa banyak orang yang meminta oleh Allah dikabulkan doanya. Malam hari itu ada malam yang penuh nur, karena dalam sebagian riwayat pada malam bulan Muharram di 10 Asyura terciptanya Nur Muhammad. Pada malam Asyura, sebagian riwayat mengatakan bahwa malam Asyura malam kelahiran Nabi Muhammad, kelahiran di mana Nur Muhammad Allah tebarkan di muka bumi ini, dan Allah letakkan kepada setiap makhluk-makhluk, maka dari pantulan Nur ini tercipta di mana singgasana Allah yang namanya kursi, tercipta di mana surga, tercipta yang namanya bumi, bahkan alam jabarut dan alam malakut, kerajaan langit dan kerajaan bumi pun tercipta dari pantulan Nur Muhammad yang Allah ciptakan pada bulan Muharram. Dan Allah abadikan di malam Rabiul Awal, Allah lahirkan Nabi Muhammad dalam bentuk jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti malam ini malam yang begitu luar biasa, malam Asyura, dan kita sebentar lagi. Maka mari sama-sama kita sambut. Dengan kita sambut, dengan apa yang kita sambut? Yang pertama dengan doa yang kita baca. Doa ketika kita berada di akhir bulan Dzulhijjah. Nah, dikenal dengan doa akhir tahun. Apa yang berisi dalam doa tersebut? Yang berisi dalam doa tersebut, satu dari doa yang ada, taubat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Anda tidak akan sampai kepada tujuan Anda selama Anda belum taubat, taubatan nasuha. Ingat, Anda tidak akan bisa membuka lembaran baru yang menghantarkan Anda dan menyampaikan Anda di mana keridhaan Allah ada, kemuliaan Allah ada, selama Anda belum bertobat, taubatan nasuha. Karena dosa ada penghalang utama dari sampainya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dan yang kedua,
Di bulan Muharram ini kita berdoa. Di awal bulan Muharram digelar dengan doa awal sana. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bagian yang harus kita pegang sampai akan datang nanti bulan Muharram. Yang kedua adalah mintalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah agar Allah menjaga. Ya akhi, dalam kitab Ihya dikatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang nabi dan seorang rasul, dikenal mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak berbuat dosa. Tapi kenapa Nabi Muhammad bersabda, wa innahu la yughanu ala qalbi wallahi fa inni la astaghfiruna fil yawmi wa laila mi'ata marrat. Demi Allah itu akan terasa dan selalu terasa di hatiku, sampai demi Allah aku beristighfar dan bertobat kepada Allah 100 kali. Suatu pertanyaan, kita setiap hari bertobat berapa kali? Berapa kali kita bertobat? Berapa kali? 100 kali. Habibana Muhammad yang sudah dijamin surganya bertobat 100 kali. Kita, siapa yang jamin masuk surga kita? Siapa? Enggak ada yang jamin. Emang ada jaminan? Kalau rezeki, ya sudah dijamin. Tapi surga tidak pernah ada jaminan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak ada. Tapi kadang-kadang manusia bingung dengan sesuatu yang dijamin. Benar enggak? Tapi surga enggak pernah. Dia pikirkan bahwa surga itu enggak pernah ada jaminan kita masuk surga. Tapi kita anteng-anteng aja. Kalau masa rezeki baru kita nangis. Tapi kita tidak pernah nangis kalau kita berbuat dosa. Ini adalah kesalahan dalam hidup. Yang kedua, yang ketiga adalah mintalah agar kita mendapatkan bimbingan khusus dari Allah untuk membimbing hawa nafsu kita. Hawa nafsu ada satu dorongan yang berbentuk emosional dan syahwat. Satu keinginan yang kita miliki, apapun yang Anda inginkan, itu adalah syahwat. Tapi ketika akal Anda sampingkan, syahwat Anda dahulukan, maka hancurlah hidup Anda. Walaupun itu dalam bentuk ibadah Anda, bentuk sholat Anda, bentuk zikir Anda. Kalau memang itu yang mendahulukan hawa nafsu, tanpa akal sehat yang Anda miliki, maka zikir Anda percuma, tidak ada bekasnya. Bahkan masuk dalam firman Allah, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka mereka telah berbuat kebaikan, padahal mereka demi Allah tidak pernah berbuat kebaikan, karena syahwat yang mereka dahulukan, akal yang sehat mereka buang dalam kehidupan mereka. 4, dan ini terakhir pesan saya, al-ishghal bima yuqarribuna ilaika zulfa. Mintalah kepada Allah kesibukan yang menjadikan Anda lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Selama 24 jam apa yang kita lakukan, mulai dari kita tidur, bangun tidur, dan kembali tidur lagi. Selama 24 jam apa yang Anda telah lakukan? Apakah berdiam diri? Berapa banyak kebaikan yang Anda lakukan, berapa banyak dosa yang kita selalu lakukan. Subhanallah. Berapa banyak kerugian yang kita lakukan ketika kita mau tidur. Pernahkah Anda berdoa? Ketika Anda tidur, Bismika Allahumma wa bismika. Ketika Anda tidur, Anda berwudu. Sudahkah itu menjadi kebiasaan Anda? Kadang-kadang tidur sama bini belum sempat cebok langsung tidur. Benar-benar. Kadang-kadang kita tidur sama istri kita, habis tidur dengan bini, habis kumpul sama bini, itu nggak sempat kita. Kalau cucu muka kakek, bagian atas, bagian bawah, enggak, langsung merem, pules. Subhanallah. Anda tahu
Orang yang tidur dalam keadaan junub, malaikat tidak pernah berada di dalam dirinya. Malaikat rahmat tidak ada. Berarti kita di dalam keadaan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bangun tidur, apa yang kita baca? Alhamdulillah ahyana. Maka sungguh beruntung bagi seseorang ketika ia tidur dengan doa dan ketika bangun tidur dengan doa. Ketika ia tidur 8 jam atau 7 jam, dihitung setiap detiknya mengalir kebaikan yang begitu luar biasa. Bahkan 70.000 malaikat akan menaungi dia di saat dia tidur. Ternyata tidak pernah kita doa ketika tidur. Adab Nabi Muhammad kita tidak jaga. Ketika Anda bangun, jam berapa Anda bangun? Sebelum subuh. Iya Pak Ustadz, saya sebelum subuh cuma kencing. Apakah Anda membaca Quran sebagai pesan Allah? Allah berfirman, wa qalilam ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Indahnya Al-Quran. Umat Nabi Muhammad kalau tidur malam sedikit, itu kita buka PKB. Udah tidur jam 9, bangun jam 9. La ilaha. Subuhnya lewat. Orang mukmin itu sebelum subuh bahkan jam 4 sudah kondisi, sudah berwudu, sudah sholat, sudah baca Quran, sudah berdoa, sudah berzikir. Posisi dia sedang yastaghfirun, beristighfar kepada Allah, bukan sedang tidur. Ini memang musola assalam. Ada yang teriak as-sholat. Udah begitu yang bangunin udah tua, aki-aki. Shot dibilang cot, acola. Agak sedep amat. Apa katanya? Bisa. Orang lagi istirahat, ini mah gagawakan. Nggak tahu animat itu jam 3 tadi. Dengan ente berteriak sebelum subuh, ini terganggu tidur Anda. Anda munafik, Anda muslim. Al-Quran menyatakan sebelum subuh orang Islam sudah bangun. Mau tidur jam berapa Anda tetap subuh harus bangun. Bahkan sebelum subuh Anda harus bangun. Dan itu ajaran Al-Quran, bukan ajaran tetangga kita. Dan ada istilah begitu Pak. Mau makan apa minumnya? Mau makan apa aja minumnya? Teh botol. Mau tidur jam berapa bangunnya? Sebelum subuh. Kan begitu, jangan Anda salahkan. Merbot masjid disalahkan, pengurus masjid disalahkan gara-gara tuanya 10. Gegawakan, berisik. Orang lagi istirahat. Nih ngomong berisik bukan dia. Dimaafin Pak ya. Jangan marah. Itu yang ngomong set. Berusaha untuk mengganggu Anda dengan teriakan dia. Dengan bahasa berisik. Tidak ada toleransi. Tidak ada pemahaman yang benar. Itu klasik. Itu ortodok. Ajaran siapa ini? Mana benar? Jam berapa Anda tidur? Dan bangun jam berapa? Dia bilang, alhamdulillah Pak Ustadz, saya bangun pas adzan. Bangga ya? Tahu nggak? Orang bangun pas adzan berarti setan sudah ngencingin dia. Ini bangun pas adzan bangga. La ilaha illallah. Jangan bangga, itu setan udah ngencingin di kuping ente. Ada satu bangga banget.
anu Pak Ustaz, bangun mas, setengah 6, alhamdulillah. Buset deh. Itu setan udah mencret di muka ente. La ilaha. Maka yang keempat adalah cari aktivitas dan kesibukan yang mendekatkan Anda kepada Allah. 4 poin Anda harus pegang. Yang pertama, selalulah Anda bertobat kepada Allah. Kedua, mintalah penjagaan dari Allah. Dan yang ketiga adalah mintalah bantuan agar Anda bisa membimbing hawa nafsu. Yang keempat adalah mintalah kesibukan yang mendekatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan nasihat ini terpatri dalam diri kita semua. Dan mudah-mudahan kita doakan orang-orang yang telah memberikan kebaikan buat kita dan untuk umat, khususnya kedua orang tua kita, kakek-kakek kita, ya, wabil khusus kakanda, Bapak Didi atau Haji Didi Suryadi, kedua Bapak Haji Hussein Suparman dan orang tua beliau almarhum Bapak almarhum Haji Mahdali dan ibunda Ibu Haji Sofina, dan juga menantu beliau Bapak saudara almarhum Yudi dan almarhum Bapak Mardani. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni mereka semua. Dosa-dosa mereka Allah angkat derajat mereka. Allah berikan nur dalam kuburan mereka. Dan Allah jadikan anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, anak-anak yang saleh, yang bermanfaat baik di dunia dan akhirat. Dan kita yang ada di tempat ini, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan keberkahan di bulan Muharram. Allah berikan keberkahan di kampung kita. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Allah luaskan rezeki mereka, rezeki yang halal, yang baik dan barakah. Dan kita doakan mudah-mudahan para sepuh-sepuh kita, para orang tua kita, para panutan-panutan kita, mudah Allah panjangkan umur mereka, Allah berikan keberkahan dalam hidup mereka, dan mudah-mudahan dengan ini semua Allah angkat derajat kita baik di dunia maupun akhirat. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusarifu ridha wa la tuwalli wal yaswa wa la taj'alna mimman khalaqa abdan wasan. Allahumma ya muhawwil ahwal hawil ahwalna bi ashab bi khuliq wa quwwati bi aziz ya mutal. Allahumma ya muhawwil ahwal hawil ahwalna bi ashab بحول وقوتك عزيز يا متعال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجزنا رحمة من عندك النصر في الدنيا الآخرة وتقضينا كل حاجة فيما يا من بلغ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ارحمنا والمسلمين واحفظنا المسلمين وانصرنا والمسلمين وفارج عنا والمسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل وسوء فتن ما ظهر منها وبطن. اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خصوصا إلى أرواح من سماحنا بسبب المرحوم Bapak Haji Mahbadi, almarhum Bapak Haji Didi Suryadi, waila almarhum Bapak Haji Hussein, waila almarhum Bapak Yudi, waila almarhum Bapak Madani, usulihim, ufurihim. Allahumma gfir lahum warhamhum, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa'atim ajrahum wansi madkhafhum waghsilhum bil ma'i thalij wal barad wa naqihum min al khataya kama nadfa bil abid min al-nas ya rabbana waqdi lahu nar wal tabdil lahu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhil jannata bi rahmatika ya rahmin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum afrah min qabrika
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawu bismillahika Allahumma wa tahiyyatu bi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban